Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran. Pada topik ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pencemaran air. 71% permukaan bumi adalah air. Dan siklus air merupakan proses yang dapat mempertahankan kualitas air. Pengertian dari pencemaran air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas airnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran air. Ada dua sumber pencemaran air. Yang pertama, sumber langsung. Yang kedua, sumber tak langsung. Sumber langsung itu adalah pencemaran yang berasal dari sumber tertentu. Contoh, sistem buangan, sumur minyak, limbah industri, limbah pertanian, pembangkit listrik, transportasi air, dan erosi sedimen. Sedangkan sumber yang tak langsung, pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas. Contoh, air dari jalan, air dari kegiatan pertanian, dan lainnya. Lanjut kita tentang polutan. Polutan adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran. Berdasarkan sifatnya, polutan dibagi atas 3, yaitu polutan fisik, polutan kimiawi, dan polutan biologis. Dalam pencemaran air, ada beberapa polutan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang mikroorganisme, polutan yang kedua ada bahan kimia, bahan anorganik, endapan atau sedimentasi, dan polusi termal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, polutan berupa mikroorganisme. Contohnya bakteri, virus, dan parasit. Ya. Sumbernya misalnya dari limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, atau kotoran dari kebun binatang. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penyebaran penyakit, misalnya demam, tipes, kolera, dan disentri. Polutan yang kedua adalah bahan kimia. Contoh, pestisida dan herbisida, deterjen, minyak, oli, dan bensin, buangan pabrik, aliran dari sawah atau ladang. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air. Dampak yang ditimbulkan adalah ketika air tersebut dikonsumsi, dapat merusak sistem saraf dan juga dapat menyebabkan penyakit kanker. Berbicara tentang eutrofikasi, eutrofikasi adalah penyuburan perairan yang berlebihan yang disebabkan oleh limbah pertanian yang terbawa oleh aliran air sehingga menyebabkan ledakan populasi tanaman. Penyebabnya adalah aktivitas pada bidang peternakan, perhutanan, dan pengolahan limbah yang menyebabkan nutrisi masuk ke dalam sumber-sumber air. Dampak yang ditimbulkan, ledakan populasi tanaman air yang dapat menyebabkan kekurangan oksigen di dalam air dan juga dapat membunuh ikan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah eutrofikasi. Ya, terjadi pertumbuhan populasi eceng gondok yang sangat besar. Polutan berikutnya ada bahan kimia anorganik. Contohnya asam dari pertambangan, garam
sumber kotoran alami dari tanah. Yang berikutnya ada logam-logam beracun. Polutan endapan atau sedimentasi. Pemenuhan badan air oleh partikel-partikel. Misalnya, partikel pasir dan kerikil. Ketika badan air dipenuhi oleh partikel ini, hal ini dapat menyebabkan pencemaran pada air tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya tempat bersembunyi atau habitat bagi ikan-ikan kecil. Selain itu, tumbuhan yang hidup di perairan tersebut akan mengalami jumlah cahaya yang masuk akan berkurang. Dan tentunya ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di perairan tersebut. Berikutnya polusi panas atau thermal pollution. Polusi panas disebabkan oleh debit air panas dari proses aktivitas industri, misalnya dari mesin-mesin panas yang dapat meningkatkan suhu. Dampaknya tentu suhu akan meningkat dan parasit atau penyakit berpeluang menjadi polutan yang beracun, sehingga air tersebut akan jadi tercemar. Lalu adanya perubahan ekologi dan ekosistem. Dampak pencemaran air. Yang pertama, terhadap kehidupan biota air. Menurunnya kadar oksigen menyebabkan kehidupan biota terganggu. Kerusakan tanaman dan air limbah akan sulit. Selanjutnya, ikan atau biota air akan mati. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Kualitas airnya akan menurun, daya guna air juga akan menurun, dan terumbu karang bisa rusak sehingga udang atau ikan-ikan jumlahnya juga akan menurun. Dampak yang ketiga terhadap kesehatan. Jika air tercemar, maka media dalam penyebaran penyakit akan semakin tinggi, misalnya penyakit diare, kolera, dan tifus. Lalu kesehatan masyarakat akan menurun ketika masyarakat mengkonsumsi air atau ikan yang terkontaminasi dengan limbah. Dampak yang keempat adalah terhadap estetika lingkungan. Proses pembusukan mengakibatkan bau yang sangat menyengat dan mengganggu pemandangan. Nilai estetika airnya akan menurun dan tentunya akan terjadi eutrofikasi atau pertumbuhan tanaman air yang meningkat. Upaya mengatasi atau mencegah pencemaran air. Yang pertama, mengurangi atau menghilangkan sumber-sumber polusi. Misalnya, mengurangi penggunaan pupuk buatan. Yang kedua, mencari bahan-bahan pengganti yang ramah lingkungan. Contoh, penggantian fosfat pada deterjen. Yang ketiga, merecycle buangan. Air limbah cucian masih bisa kita gunakan. Yang keempat, mengembalikan secara alami fungsi air sebagai pembersih. Misalnya kita mengolah limbah cair organik, mengontrol saluran pengolahan buangan, dan mengontrol saluran sedimentasi. Syarat-syarat air yang layak dikonsumsi: tidak memiliki rasa, tidak berbau, jernih atau tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, tidak mengandung logam berat, dan pH-nya netral. Sudah bersihkah air yang Anda konsumsi? Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.